Shalom. Ya, selamat sore. Puji Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya baru tiba tadi jam 4 sampai setengah 5 sore dan memang cuaca hujan deras ya. Saya dapat kabar di pesawat, pilot berkata bahwa mohon maaf Bapak Ibu, kita harus berputar 10 menit. Dan kalau cuaca masih buruk, kita harus ke Jakarta. Wah, di situ saya doa. Teman-teman semuanya saya doa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus saya sampai di Pontianak. Karena kalau saya ke Jakarta, saya nggak tahu apakah bisa kembali ke sini atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan, saya bisa tiba di tempat ini dengan selamat, berarti karena Tuhan Yesus baik. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, teman-teman semuanya, besok saya akan khotbah di ibadah umum tentang bagaimana hari-hari ini ada yang namanya antikristus ya. Hari ini muncul mulai semakin kelihatan ya akhir zaman. Tapi buat youth saya mau khotbah tentang berjumpa dengan Yesus. Saya terima kasih banyak anak-anak muda yang melayani Tuhan ya. Saya lihat di multimedia, tadi juga Nelson ya, ada Meisha juga. Rata-rata anak-anak muda di tempat ini ya. Tapi pertanyaannya, teman-teman sudah berjumpa dengan Yesus belum? Hati-hati loh teman-teman, kalau teman-teman belum berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Kalau ada masalah, gampang galau. Ada masalah, gampang cari jalan keluar. Jalan keluarnya bukan ke Tuhan, tapi apa? Ke diskotik misalnya, ke ini, ke itu. Nah, kenapa kita perlu berjumpa dengan Yesus? Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang mau hidup dalam kebenaran katakan amin. Saya kalau mau lihat hari ini, pergaulan zaman sekarang mengerikan teman-teman. Saya beberapa waktu lalu berjumpa dengan seseorang dan dia berkata, Pastor tolong saya. Kenapa? Saya hamil di luar nikah. Waduh. Teman-teman saya mau katakan, di sini saya yakin ada yang sudah pacaran ya. Pacaran yang baik. Ya. Jangan sampai kamu jatuh dalam dosa, apalagi hamil di luar nikah. Ngeri sekali itu teman-teman. Biasanya kalau hamil di luar nikah, yang perempuan berkata, saya kan korban. Saya katakan enggak. Dua-duanya adalah pelaku. Iya, kok bisa saya katakan demikian? Karena kalau ceweknya nolak, pasti nggak akan terjadi itu. Tapi itu bisa terjadi karena dua-duanya sama-sama mau, betul nggak? Nah, kalau udah kejadian, kenapa yang salah satu nyalakan, yang satunya nggak bisa? Salah bersama. Makanya teman-teman semua, sebelum itu terjadi, saya minta tolong jaga pergaulanmu. Nah, ada 4 cara untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Teman-teman sekali lagi, kamu harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang mau tolong kita semua. Dan dia beda dari yang lain. Dia mau turun ke dunia menyelamatkan Anda dan saya. Ya. Kenapa dia harus turun ke dunia? Satu, karena manusia jatuh dalam dosa. Sehingga upah dosa ialah maut. Yang kedua, karena ada perjanjian, the covenant. The covenant, perjanjian itu ada kaitan dengan darah. Maka harus ada darah yang tercurah. Dan Yesus darahnya tercurah buat saudara dan saya. Mari kita belajar cepat aja. 4 cara. Yang pertama, bagaimana cara saudara berjumpa dengan Yesus? Yang pertama, caranya adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Ya, di sini bisa doa? Bisa ya. Kalau doa di depan umum, ada yang bisa? Oh bisa. Gak semua bisa doa di depan umum ya. Saya pernah ada suatu kali di FA teman-teman. Cuman 12 orang. Ayo doa. Aduh Pak, saya gak biasa doa depan umum Pak. Gemeteran dia ya. Gemeteran tapi untung gak joget dia ya. Gemeteran. Oh gitu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Gitu doang ya. Karena dia gak semua orang bisa doa di depan umum. Kalau Nelson ya beberapa teman-teman bisa doa di depan umum hebat ya. Itu gak semua orang bisa. Tapi kalau kita doa sendiri bisa gak? Bisa dong. Betul ya? Nah, kita buka ayat Alkitab kita di Filipi 1 ayat yang ke-19. Filipi 1 ayat yang ke-19. Mari kita lihat sama-sama ya. Karena itu ya, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku dalam doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi kita semua ditolong melalui doa. Teman-teman, doa masih berkuasa. Kemarin saya melayani di panti jompo. Kalau di Pontianak ada panti juga ya, panti asuhan, panti jompo ya. Ini kapan kita bisa melayani mereka? Saya melayani di panti jompo. Jadi opa oma ya, kakek nenek begitu.
Kemarin puji Tuhan mujizat terjadi, ada satu oma yang kakinya nggak bisa nekuk tahu ya, nggak bisa ditekuk gitu ya. Tiba-tiba kemarin kaget dia ngalami mujizat, kakinya bisa ditekuk, bisa berdiri, bisa duduk. Padahal sebelumnya kalau jalan itu nggak bisa. Ya. Terus ada juga oma yang tangannya nggak bisa ditekuk, tiba-tiba bisa ditekuk. Semua itu bisa terjadi karena doa. Nah teman-teman hari ini punya masalah apa? Doa. Doa itu kelihatannya sepele tapi dahsyat kuasanya. Caranya gimana teman-teman? Lipat tangannya, tutup matanya. Terus mulai katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Doa. Saya sampai hari ini ya doa. Tadi di pesawat saya doa. Sebelum berangkat ke sini saya doa. Nanti malam sebelum tidur saya doa. Harus doa. Nah kalau teman-teman gak doa, gak bisa. Ya, jadi yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus harus berdoa. Yang kedua, cepat saja. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita buka Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Ya. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 ya. Bisa? Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Teman-teman tahu siapa orang fasik? Orang fasik itu orang munafik. Dia bilang gini, jangan mencuri ya. Tapi dia sendiri mencuri. Pernah ketemu orang seperti itu? Teman sekolah kayak begitu. Jangan mencuri ya. Padahal dia mencuri. Itu orang fasik. Munafik itu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan siapa pencemooh? Pencemooh itu orang yang suka mengeluh. Yang suka, hidup kok seperti ini sih. Hidupku menderita. Kadang-kadang teman-teman kalau kita berkumpul, kenapa kita suka ceritain negatif ya? Saya sedih nih. Gitu ya. Saya sedih nih. Saya habis kehilangan sesuatu nih. Kamu gak seberapa. Saya lebih sedih. Sedih kenapa? Habis ketabrak saya. Kamu gak seberapa, saya lebih sedih, ketabrak kereta saya, mati dong ya. Kadang-kadang lomba-lomba sedih-sedihan, betul gak? Kamu masih mending, kamu masih mending. Nah itu pencemooh. Saya kasih cerita ya, Pak Yaya kan hari ini tugas di Malang ya, kalau kalian masih ingat ya. Kemarin Pak Yaya waktu saya ajak rapat, Pak Yaya sedih dia mukanya, nangis, kayak mau nangis ya. Antara mau tidur sama nangis lah, mirip-mirip ya. Pokoknya dia diajak bicara kayak, iya pastor. Terus saya tanya, nanti silakan kalau kalian mau tanya dia ya. Kenapa Pak Yaya? Ya itu pastor, tas saya hilang. Aduh, ada STNK, ada tab di situ, ada surat-surat berharga dan barang-barang berharga lainnya. Waduh, dia pergi ke minimarket, duduk di minimarket, tasnya ditinggal. Dia lupa, dia pulang. Kok dia gak sadar, sampai rumah baru, mana? Dia kembali ke Indomaret, tasnya kemana teman-teman? Hilang. Aduh, sedih dia seharian. Terus saya bilang, saksinya di Malang, nanti kalian bisa tanya ya sama di Malang. Saya bilang apa? Ayo kita doa. Saya katakan apa? Berapa jam lagi tas itu kembali. Percaya tas itu kembali. Saya doakan dalam nama Yesus, tas itu kembali. Menurut kalian tasnya bisa kembali gak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang gak bisa. Oke gak apa-apa, 50-50, 50-50 ya. Tapi saya beriman, tas itu bisa kembali. Tahu teman-teman, saya doakan 4:30. Jam 7 malam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada orang ngirim tas itu teman-teman. Dahsyat loh doa. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan meremehkan doa. Tahu ceritanya gimana tasnya bisa kembali? Jadi ceritanya Pak Yaya tinggalkan tas di Indomaret, ada orang datang ambil tasnya. Bukan untuk mencuri ya. Dia tanya, siapa yang punya tas ini? Kok gak ada yang merasa memiliki? Dia bawa pulang. Dia masukkan Facebook. Siapa yang punya tas ini? Gak ada yang jawab. Nah, Pak Yaya datang ke Indomaret. Bilang ke kasirnya, nanti kalau ada orang bawa tas, tolong hubungin HP saya, ini nomor HP saya. Jam 7 malam, tiba-tiba tasnya dibawa ke Indomaret, kasirnya bilang, ada yang cari tasnya, ini nomor HP orangnya.
dihubungi, halo ini dengan Pak Yaya ya, dengan Bu Emi ya. Iya, tasnya ketinggalan ini. Puji Tuhan dikirim teman-teman kemarin. Dan tahu teman-teman apa yang hebat? Isinya lengkap, tabnya ada, surat berharganya ada, STNK-nya ada. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi teman-teman jangan meremehkan doa. Hari ini apa yang kamu alami? Saya mau tanya, apa yang kamu alami? Doa. Saya hari ini bisa kuat. Teman-teman kan nggak tahu apa masalah yang saya hadapi. Oh saya melayani bukan hanya Pontianak saja. Blitar saya layani, Malang saya layani. Belum yang lain. Saya melayani banyak ratusan bahkan ribuan orang. Apa yang membuat saya kuat? Ya doa. Teman-teman kan nggak pernah tahu saya ngadepin masalah apa. Teman-teman nggak pernah tahu saya bergumul tentang apa. Saya sedang menghadapi ujian, tantangan, cobaan apa. Teman-teman nggak pernah tahu dan nggak perlu tahu. Karena kalau saya menghadapi masalah, saya nggak perlu curhat di WA. Lagi sedih nih, nggak perlu saudara. Hatiku lagi sakit, nggak perlu. Coba berapa banyak? Saya percaya di sini nggak ya, saya cerita tempat lain. Kalau ada masalah curhat di WA. Kalau ada masalah curhat di TikTok. Kalau ada masalah curhat di Instagram. Buat apa? Nggak menyelesaikan masalah. Saya ada masalah, saya datang ke Tuhan Yesus, saya doa. Saya nggak mengeluh, saya doa. Saya banyak konselingi ratusan orang. Mereka cerita, mereka telepon, mereka sharing. Nah saya konseling sama siapa ayo? Ya saya konseling sama Tuhan Yesus. Itu saya mau di dalam Tuhan. Lanjut ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan Taurat itu firman ya. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tidak layu daunnya. Teman-teman kamu harus beda dengan dunia. Saya tahu hari-hari ini nggak mudah. Hari-hari ini banyak. Kalau saya dengar dari orang ada masalah ini itu. Tapi kalau kita bisa berdiri tegak itu karena Tuhan Yesus, amin. Iya. Tunjukkan bahwa kamu beda. Itu yang kedua ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Caranya adalah memuji, menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Ya. Atasnya, oh ya ini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam. Bersemayam itu artinya ada di atas puji-pujian orang Israel. Ya kalau hari ini di atas puji-pujian orang percaya. Kamu coba ya, kalau kamu lemah, kamu coba muji Tuhan. Kayak tadi ya. Yesus engkau ku kagumi. Oh percaya ada kekuatan. Jangan kalau sedih, tak pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Alah. Gak dapat kekuatan. Kalau kamu nyembah Tuhan, muji Tuhan. Coba, ini akan terjadi kalau kamu praktek. Ini akan terjadi kalau kamu lakukan. Terutama yang sudah melayani Tuhan, kamu harus punya hubungan sama Tuhan. Saya mau cerita ya teman-teman, ya berkat itu nggak selalu bicara materi, tapi salah satunya materi. Saya dapat satu berkat dari Tuhan. Ya, saya cerita kalau saya khotbah saya juga ngalami. Suatu kali ada jemaat di Malang, saya memberkati mereka, saya doakan mereka. Mereka nikah ya, terus saya mau memberkati mereka, ya ada sekian yang saya siapkan kepada mereka untuk dikasih ke mereka ya, angpau lah istilahnya begitu ya. Saya kasih ke mereka sekian nilainya. Padahal itu akhir bulan ya. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Tahu teman-teman apa yang terjadi? Ada seseorang menghubungi saya dari luar negeri, dari Kanada tempatnya saudara. Saudara tahu? Dia katakan, pastor saya mau berkati pastor. Dia berkati saya dalam dolar Amerika. Dan saudara tahu berapa? 20 kali lipat dari apa yang saya berikan kepada jemaat yang saya layani. Jadi artinya teman-teman, kalau kita praktek, kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang saya katakan amin. Iya. Firman itu akan terjadi kalau kamu lakukan. Jadi kalau kamu lagi lemah, sembah Tuhan, puji Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau kamu lagi seneng ya mudah aja.
Tapi kalau kamu lagi ngalami kesulitan, nah itu loh teman-teman. Itu yang kamu harus betul-betul dekat dengan Tuhan Yesus. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang keempat. Jadi yang pertama tadi berdoa, yang kedua membaca merenungkan firman Tuhan, yang ketiga apa tadi? Memuji menyembah nama Tuhan, dan yang keempat apa? Komunitas gereja, ya, komunitas gereja atau Yestoya Family Altar. Ya, misi, sorry ya. Tadi kena sentrong kasih saya, maaf ya. Sorry. Ya. Yang keempat adalah komunitas gereja, ya. Di sini siapa yang ber-FA? Semua? Oh, ada yang belum, ya. Bisa join Yestoya Family Altar. Ada ya, setiap hari apa, Nelson? Selasa. Nah, bisa ikut. Jadi 4 cara ya. 1 melalui berdoa, kedua membaca merenungkan firman Tuhan, ketiga memuji menyembah nama Tuhan, dan yang keempat melalui komunitas gereja atau Yestoya Family Altar. Nah teman-teman dari situ nanti teman-teman bisa ngalami Tuhan Yesus. Saya nggak mau ya di gereja ini jadi tempat toksik ya, tapi di tempat ini saling mendukung, amin, saling mendoakan, amin. Gak ada lagi udah bully-bulian, wis gak ada ya. Kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 18 ayat 20. Ya. Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kita butuh Yesus teman-teman. FA kalau ada teman-teman hadir, di situ juga nama Yesus hadir, maka hadirat Tuhan hadir. Amin. Saya percaya hari ini teman-teman butuh Tuhan Yesus. Saya juga butuh Tuhan Yesus dan saya mau saksikan Tuhan Yesus baik buat teman-teman, juga baik buat saya. Amin. Jadi 4 aja hari ini saudara ingat-ingat. Yang pertama, bagaimana cara berjumpa dengan Yesus? Berdoa. Yang kedua, membaca, merenungkan firman. Yang ketiga, memuji, menyembah Tuhan. Yang keempat, berkomunitas. Udah 4 itu aja, lakukan, hidupmu akan berubah. Saya gak tahu masalah apa yang kamu hadapi, tapi saya mau yakinkan kita punya Tuhan Yesus yang bisa nolong teman-teman. Amin. Saya boleh undang kembali pemain musik juga worship leader.